Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busi Jumrah, NIM 2003129. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja mengenai komputer. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang prosesor? Ada berapa jenis prosesor dan perbedaan Intel dan AMD. Prosesor adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. A. Jenis prosesor. Prosesor Intel. Prosesor Intel tentu tidak asing lagi di dunia perkomputeran. 2. Prosesor AMD. 3. Prosesor Apple. 4. Prosesor Sphere. 5. Prosesor IBM. 6. Prosesor IT. 7. Prosesor Transmit. B. Perbedaan Intel dan AMD. AMD menggunakan desain memori kontrol terintegrasi dalam prosesor sehingga jalur data dari prosesor ke chip lebih singkat, sedangkan Intel tidak menggunakan desain seperti ini. Baru generasi Cross i7 yang mulai menggunakan memori internal prosesor. 2. Apa yang kalian ketahui tentang Random Access Memory atau RAM? RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. A. Adapun jenis RAM: EDOR RAM, FPM DRAM, Flash RAM, SDR DRAM, DDR SDRAM, GDDR SDRAM. 3. Jelaskan yang diketahui tentang ROM. Read Only Memory. ROM, yang merupakan singkatan dari Read Only Memory, adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Perbedaan dengan RAM yang sifatnya sementara, data-data yang tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. Pada umumnya, data-data atau program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatannya. Di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat keras yang sering di-sell firmware. Jenis-jenis ROM dari awal sampai akhir. Yang pertama, Masked Read Only Memory atau MROM. 2. Programmable Read Only Memory PROM. Erasable and Program Read Only Memory EPROM. Electrical Erasable and Program Only Read Only Memory EPROM. Flash ROM. 5. 4. Apa yang Anda ketahui tentang hard disk? Bagian-bagian hard disk dan jenis-jenis hard disk. Hard disk adalah suatu drive komponen pada komputer yang merupakan perintah penyimpanan sekunder, di mana data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan logam yang disebut platet yang berputar secara terintegrasi. A. Bagian-bagian hard disk. Pertama, cover mounting bus casing. Kedua, actuator arm. Ketiga, actuator axis. Keempat, actuator. Kelima, spindle. 6. Slider and head. 7. SCSI interface connector atau IT. B. Jenis-jenis hard disk.
Pertama, Parallel Advanced Technology atau PAT. A. 2. Serial ATA atau SATA. 3. Small Computer System Interface SCSI, Hard Disk External. 5. Jelaskan tentang waktu kerja RAM, ROM, dan hard disk. RAM memerlukan aliran listrik agar bisa memproses data seperti ketika komputer dihidupkan atau dijalankan. Sedangkan ROM akan tetap menyimpan data tanpa membutuhkan aliran listrik, seperti ketika komputer dimatikan. Data pada ROM tidak akan hilang, dan cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. 6. Apa yang Anda ketahui tentang video grafik adaptor FGA, dan jelaskan jenis-jenis FGA. FGA, Video Graphic Adapter, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. FGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. FGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 x 480, terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. A. Jenis-jenis FGA. Pertama, FGA onboard. FGA onboard merupakan unit pemrosesan yang sudah terintegrasi dengan motherboard sehingga tidak diperlukan lagi kartu FGA. FGA card dengan kartu FGA. Jenis FGA berdasarkan slotnya. FGA tipe VCL Expert. 7. Apa yang Anda ketahui tentang layar monitor, dan ada berapa jenis layar monitor dan pencahayaannya berapa? Layar monitor merupakan alat atau perangkat keluaran output pada komputer. Monitor adalah alat atau perangkat untuk menampilkan gambar atau hasil dari pemrosesan data. Gambar yang ditampilkan pada monitor berasal dari proses grafis yang dilakukan oleh FGA card. Menurut teknologi yang digunakan, monitor dibedakan menjadi dua macam, yaitu CRT Ray Tube dan LCD Liquid Crystal Display. A. Jenis layar monitor. Monitor tabung sinar katoda. Monitor ini yaitu memancarkan sinar katoda atau elektron yang memiliki kecepatan tinggi di dalam tabung yang hampa udara. Kemudian pancaran dari sinar katoda tersebut akan memantulkan layar yang bersifat Fluorescent atau berpencar ketika dikenakan cahaya. Pantulan elektron atau katoda yang akan membentuk pola pada layar, sedangkan pada sinar katoda sendiri akan terus memantulkan layar monitor sesuai dengan input yang sebelumnya sudah dikonversi ke dalam satuan gelombang elektromagnetik. Monitor LCD. Monitor LCD ini memiliki banyak cahaya atau bisa dikenal dengan piksel yang terdiri dari satu buah kristal cair sebagai sebuah titik cahaya. Meskipun disebut sebagai titik cahaya, kristal cair ini tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Monitor plasma, gabungan teknologi antara CRT dan LCD. Monitor plasma ini hadir dengan kemampuan yang bisa membuat layar menjadi lebih tipis, menyerupai LCD, dan sudut pandang selebar CRT. Untuk cara kerja dari monitor ini memanfaatkan adanya sebuah layar datar emisif dengan sumber cahaya dari fosfor yang kemudian akan melepaskan muatan plasma di antara dua layar datar tersebut. Monitor LED. Monitor LED juga disebut dengan Light Emitting Diode, mempunyai teknologi yang hampir sama dengan LCD. LED merupakan pengembangan lebih lanjut dari LCD
yang mempunyai efek display peningkatan pada warna yang ditampilkan. Kelebihan lain dari monitor ini yaitu mempunyai kontras gambar yang tajam sampai jutaan piksel, usia pemakaian yang lebih panjang, penggunaan daya jauh lebih hemat dari monitor LCD, dan pencahayaan yang lebih baik daripada monitor LCD. 8. Kenapa pada setiap komputer selalu dimulai dengan partisi atau drive C? Karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberikan label huruf A dan B, maka artinya harddisk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka harus diberikan label huruf C. Sekian dari penjelasan saya mengenai apa-apa saja tentang komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.